Selamat datang dan selamat bertemu kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran informatika kelas 10 pada fase E, yaitu materi bab 4 sistem komputer. Nah, di sini kita akan membahas tentang multitasking. Ya, sama halnya dengan kita, ada kalanya kita melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Begitu juga komputer, seringkali kita memberikan perintah ke komputer dalam waktu yang bersamaan, dan hal inilah yang disebut dengan multitasking. Dan di sini kita akan mempelajari salah satu algoritma scheduler, yaitu algoritma round robin. Algoritma round robin ini adalah jenis penjadwalan yang paling sederhana. Round robin adalah algoritma penjadwalan proses dalam sebuah sistem operasi. Jadi yang menjalankan proses algoritma di sini adalah sistem operasi. Ciri-ciri dari round robin adalah yang pertama, tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua sama prioritasnya. Kemudian ada 3 jenis waktu. Yang pertama ada waktu kuantum. Kemudian ada waktu datang. Dan yang ketiga adalah waktu lamanya proses. Ketiga hal ini harus ada untuk menyusun algoritma round robin. Kita akan langsung lihat contohnya. Di sini ditentukan kuantumnya atau waktu proses. Ditentukan waktu prosesnya adalah 100 milisecond, 100 milidetik. Kemudian di sini ada 6 proses, mulai dari P0, P1, P2, P3, P4, dan P5. Kemudian ditentukan juga waktu datangnya. P0 itu di detik ke-0, P1 di detik ke-50, P2 itu di detik ke-120, P3 di detik ke-170, dan P4-nya di detik ke-200, kemudian P5 di detik ke-350. Kemudian ada waktu proses. Untuk P0-nya, lamanya proses adalah 250. Itu artinya bahwa kalau kuantumnya 100 milisecond, berarti P0 ini akan diproses sebanyak 3 kali, yaitu 100, 100, dan 50. Begitu juga di P1, waktu prosesnya 170, berarti di P1 ini akan diproses sebanyak 2 kali, yaitu 100 dan 70. Sedangkan P2, proses P2, waktu prosesnya itu hanya 70 milisecond. Itu artinya bahwa ini akan diproses dalam waktu 70 milisecond, tetapi tetap prosesnya adalah 1 kali waktu kuantum, sehingga dia nanti akan 1 kali diproses. Kemudian P3 juga,
ini persis sama dengan waktu kuantum 100, maka dia nanti 1 kali proses. Kemudian P4-nya waktu prosesnya 130. Itu artinya bahwa akan diproses 2 kali. Kemudian P5 waktu prosesnya hanya 50. Berarti P5 nanti ini akan diproses sebanyak 1 kali. Nah, langsung kita akan lihat simulasi penjadwalan prosesnya dari tabel yang tadi dengan waktu kuantum sebesar 100 milisecond. Nah, di sini kita akan buatkan waktunya, waktu-waktu pentingnya. Kemudian nanti kita akan jabarkan bagian-bagian proses yang terjadi, apakah dia proses atau antrian. Kemudian di sini nanti kita akan tuliskan jika suatu proses sudah selesai. Dan selanjutnya setiap proses yang terjadi, setiap waktu akan kita deskripsikan di sini. Langsung saja kita lihat waktu 0. Karena P0 itu waktu datangnya adalah 0, maka kita mulai di waktu datang 0. Di kolom antrian kita memasukkan P0. Ya, P0-nya datang pada milisecond ke 0. Sehingga di deskripsinya dituliskan di sini P0 itu datang dan dia langsung diproses karena dia datang pertama. Belum ada yang antri, maka dia datang sekaligus langsung diproses. Kemudian kita perhatikan ya, waktu kuantum sebenarnya 100. Tetapi di sini kita masukkan 50 karena proses P1 waktu datangnya 50. Ya, jadi pada saat seandainya tidak ada waktu datang di sini 50, maka yang kita tuliskan di sini adalah sesuai dengan waktu kuantum. Tapi karena ada yang datang, maka kita ambil 50 milisecond. Di milisecond ke 50 tetap yang proses adalah P0. Kemudian ada P1 datang. Ya, kita deskripsikan P0 proses, P1 datang dan langsung antri. Yang berikut di milisecond ke 100, di sini tetap akan diproses P1 ya. Tadi kan P1 yang antri. Nah, setelah proses P0 selesai sebesar 100 milisecond ya. Jadi sebenarnya garis di sini itulah 100. Jadi ini garis ini adalah 0, garis ini adalah 50, garis ini adalah 100. Artinya bahwa di sini satu kuantum sudah berjalan. Nah, karena satu kuantum sudah berjalan, maka dia harus lanjut ke proses selanjutnya, yaitu yang antri tadi masuk dalam proses, yaitu P1. P1 diproses, kemudian P0 diantrikan kembali. Dia diantrikan kembali karena waktu prosesnya sebesar 250 dan dia sudah diproses 1 kali. Artinya bahwa masih ada sisa 150 milisecond proses yang belum dikerjakan, sehingga dia diantrikan kembali. Ya, di sini dikatakan di deskripsinya P1 diproses, kemudian P0 diantrikan kembali. Kemudian kita ambil milisecond ke 120 karena
sini ada P2 yang datang di milisecond ke 120. Sehingga di sini tetap P1 yang diproses, kemudian P0 antri, kemudian P2-nya datang. P2-nya datang sekaligus langsung masuk dalam antrian. Kemudian yang berikut pada kita ambil detik ke 170, milisecond ke 170, karena di sini P3-nya datang di milisecond ke 170. Sehingga kita ambil angka pentingnya itu 170 di sini. Tetap P1 itu diproses, kemudian P0-nya antri, P2-nya antri, dan P3 datang. Ya. P1 diproses, P0 antri, P2 antri, dan P3 datang. Sekaligus P3-nya langsung diantrikan. Yang berikut, angka penting berikut adalah kita ambil di milisecond ke 200. Ya, sesuai dengan waktu kuantum. Jadi waktu kuantum 100, dari 0 ke 100, kemudian dari 100 ke 200. Dan di sini juga kelihatan bahwa ada P4 yang datang di milisecond ke 200. Ya, milisecond ke 200. Jadi di sini P1 sudah selesai proses pertama. Ya. Proses pertamanya P1 sudah selesai. Berarti masih ada sisa 70. Jadi nanti P1 ini akan kita antrikan kembali. Jadi yang diproses adalah antrian pertama yaitu P0. Kemudian kita antrikan P2, kita antrikan P3, dan kita juga kembali antrikan P1 untuk nilai 70 nanti. Nah, di sini juga ada P4 datang. Ya, P4 datang sekaligus langsung masuk dalam antrian. Yang berikut kita ambil waktu pentingnya 300. Ya, karena dari 200 ke 300 tidak ada kejadian penting di situ, maka kita langsung ambil satu kuantum di sini. Dari 200 ke 300. P0 sudah selesai. P0 sudah selesai. Ya. Kemudian yang masuk dalam proses adalah antrian pertama yaitu P2. Kemudian antrian P3, P1, P4. Kemudian P0-nya diantrikan kembali. Nah, diantrikan kembali. Kenapa diantrikan kembali? Karena masih ada 50. Di sini sudah dikerjakan 100, di sini dikerjakan 100, dan masih ada sisanya 50. Sehingga dia harus masuk di dalam antrian kembali. Kemudian kita ambil milisecond ke 350. Karena di tabel ini ada P5 yang waktu datangnya 350. Ada P5 yang datangnya 350. Sehingga tetap P2 yang jalan di situ, ya. Karena baru 50, belum sampai di kuantum. Ya, belum sampai di kuantum. Jadi tetap P2 yang jalan, P3 proses, P3 antri, P2-nya proses, P3 antri, P1 antri, P4 antri, P0 antri. Kemudian ada P5 datang sekaligus langsung diantrikan. Lanjut. Kita ambil di detik ke 370. Kenapa detik ke
370 karena P2 ini waktu proses P2 itu hanya 70 ya. P2 itu waktunya hanya 70, sehingga dari 300 ke 370 itu P2 langsung selesai prosesnya, langsung habis. Sehingga kita ambil waktu 370, yang diproses di situ ada P3, yang mengantri ada P1, P4, P0 dan P5. Nah, di sini dituliskan bahwa P2 sudah selesai. P2 selesai di milisecond ke 370. Kemudian selanjutnya kita mengambil angka penting 470 kembali. Ya, ini sudah satu kuantum lagi. Ya, dari 370 ke 470 itu 100. Sehingga yang diproses di situ adalah P1, kemudian diantrikan P4, P0, P5 dan P3 sudah selesai. Ya, P3-nya itu 100. Jadi langsung selesai P3. Satu kali proses saja. Ya, kemudian lanjut. Di sini kita ambil detik ke 540. Itu artinya bahwa selisihnya 470 ke 540, selisihnya adalah 70 milisecond. Kenapa? Karena P1 yang diproses ini tinggal 70. Sudah diproses di sini 100, sehingga di sini sisa 70. Sehingga untuk menyelesaikan P1 itu dia hanya membutuhkan waktu sebesar 70 milisecond. Sehingga selanjutnya yang diproses adalah P4, P0 dan P5 itu diantrikan. Dan di sini dituliskan bahwa P1 sudah selesai. P1 selesai, P4 diproses, P0 dan P5 antri. Yang berikut, kita ambil di milisecond ke 640. Ya, satu kuantum lagi. Karena tidak ada lagi kejadian di sini di P4. Ya, P4 ini baru pertama kali diproses. Sedangkan waktunya di sini 130. Berarti ini adalah proses pertama. Dia harus dikerjakan satu kuantum, yaitu pada 100 milisecond. Sehingga di sini nanti P4-nya ini akan kembali kita antrikan. Yang diproses di sini adalah P0, kemudian diantrikan P5 dan P4. P0 diproses, P5 dan P4 antri. Kemudian kita perhatikan P0-nya. P0-nya itu sisa 50. Sehingga kita mengambil waktu pentingnya itu di 690. Ya. Untuk menyelesaikan P0 hanya membutuhkan 50 milisecond. Dari 640 ke 690 itu 50 second. Nah, di sini di 690 yang diproses adalah P5, kemudian yang diantrikan adalah P4. P0 sudah selesai. P0 selesai, P5 proses, P4 antri. Kemudian kita lihat P5 hanya 50. Sehingga waktu penting berikutnya adalah di 740 milisecond. Ya, ini 50. Yang diproses di situ adalah P4. P4-nya sisa 30 juga, ya. Kemudian di sini dituliskan bahwa P5 sudah selesai. Sehingga deskripsinya adalah P5 selesai, P4 proses.
Yang berikut, kita ambil 770 untuk menyelesaikan proses P4 yang sisa 30. Jadi kita proses P4 di sini sisa 30, sehingga di sini P4-nya di detik ke 770, milisecond 770 itu sudah selesai. Ya, P4 selesai. Ya, demikian simulasi penjadwalan proses pada 6 proses yang ada di sini. Kemudian kita akan melihat simulasi CPU-nya, bagaimana proses kerja CPU-nya dalam menjalankan 6 proses ini. Nah, berdasarkan tabel ini saya memberikan warna untuk proses P0-nya itu warna merah dan seterusnya ke bawah. Jadi di sini P0-nya itu 3 kali diproses. Ya. Jadi di sini 100 dari 0 sampai 100, di sini 100 dari 200 ke 300, dan di 640 sampai 690 ada 50 milisecond. Kemudian proses P1-nya di sini, proses P1 itu 2 kali karena 100 dan 70. Jadi di sini 100, di sini 70. Kemudian untuk proses P2, waktu prosesnya hanya 70, sehingga dia hanya 1 kali dikerjakan, yaitu pada milisecond 300 sampai 370. Yang berikut ada P3. Ya, waktu prosesnya 100, dia juga hanya 1 kali proses, yaitu pada milisecond 370 sampai 470. Yang berikut P4, waktu prosesnya 130. Berarti dia harus 2 kali diproses, yaitu 100 dan 130, yaitu pada milisecond 540 sampai 640. Kemudian di proses kedua di 740 sampai 770. Kemudian terakhir proses P5. Proses P5 ini waktu prosesnya hanya 50. Dia diproses pada milisecond 690 sampai 740. Ya, sehingga waktu proses di sini, ya, waktu proses sampai selesai CPU mengerjakan 6 perintah ini, yaitu sebesar 770 milisecond. Kalau kita jumlahkan ini dari atas, pasti waktunya adalah 770. Jadi kalau kita sudah dapatkan seperti ini, tepat di 770 sama dengan yang ini, berarti simulasinya sudah tepat. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini yang membahas tentang algoritma scheduler round robin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.